dengan iman sama-sama katakan amin. Yes, tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, shalom. Luar biasa, diberkati Tuhan hari ini. Amin, puji Tuhan. Saya percaya saudara, firman-Nya akan sungguh menyempurnakan berkat-Nya dalam kehidupan kita hari ini. Baik, kekasih Tuhan, kita akan kembali melanjutkan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kondisi, keadaan, dan gereja yang dibangun di atas dasar Rasul dan Nabi. Saudara, gereja jemaat tubuh Kristus adalah jemaat yang dibangun di atas Rasul dan Nabi. Kita sudah belajar banyak itu saudara. Dalam Efesus 2 ayat 19 dan 20 dikatakan bahwa gereja jemaat tubuh Kristus itu adalah yang dibangun di atas dasar Rasul dan Nabi. Itu ada pada ayatnya yang ke-20. Ya, jadi jelas saudara, dasar daripada bangunan rohani kita adalah Rasul dan Nabi. Saudara yang dicintai dan dikasihi oleh Tuhan, kita sudah belajar dari kebenaran firman Tuhan minggu yang lalu bahwa pengajaran rasul-rasul itu mengerjakan ada 4 hal di dalam kehidupan kita. Pertama, menghancurkan dasar yang lama dan yang kedua, membangun dasar yang baru. Dan dasar yang lama yang dihancurkan adalah itulah bangunan yang dibangun 46 tahun. Dalam Yohanes pasal 2, rombak bait Allah ini dalam 3 hari akan kubangun kembali. Saudara, kalau kita mau beribadah dengan benar kepada Tuhan, maka kita harus bersedia dan menerima saat Tuhan rombak ibadah kita yang pertama. Amin. Ibadah yang pertama yang harus dirombak itu adalah ibadah yang di dalamnya penuh dengan pedagang-pedagang. Rumah Tuhan menjadi sarang apa? Penyamun. Banyak kali orang Kristen, saudara, masih menjadi bagaikan penyamun-penyamun. Bahkan sudah di gereja pun, saudara, masih terjadi penyamunan. Makanya sampai ada istilah saudara, ya, dame madihamu, durung-durung madihami. Itu bukan hanya istilah, itu memang fakta yang kejadian di lapangan. Bahkan sampai ada lagi walaupun saudara itu adalah ya lawak tentang kucing orang kaya yang akhirnya dikubur sama pendeta hanya gara-gara uang 3 juta. Walaupun itu cuma lawaknya si Jack Marpaung, saudara. Tahu kan cerita orang kaya yang tidak punya anak? Jadi dalam ceritanya gini, ada orang kaya raya, tapi nggak punya keturunan. Nah, dia nggak mau adopsi anak, lalu dia pelihara kucing. Kucingnya bagus sekali, dirawat kayak anak sendiri. Tapi kan namanya kucing lebih singkat umurnya dari manusia, kan begitu. Nah, akhirnya matilah kucingnya ini, saudara. Wah, si orang kaya ini kalau gereja tetap selalu bawa kucingnya ke gereja. Dan karena sudah mati kucingnya, orang kaya berpikir, ini tidak bisa dikubur seperti kucing biasa. Karena ini adalah kucing orang kaya, kucing yang dirawat kayak manusia. Lalu dibawalah ke gereja untuk disakrameni oleh pendeta. Dibawa ke gereja pendeta, ke rumah pendeta. Pendeta marah-marah. Dia marah. Apa kau bilang, katanya? Masa kucing disakrameni? Kau macam mana Pak? Macam mana ini, katanya, kan anak kita, saudara. Ya, datang orang kaya ini. Saya sayang kali sama kucingku ini, Pak Pendeta. Jadi rasanya kurang afdol nguburnya begitu saja kalau nggak disakrameni sama Pak Pendeta. Marah pendeta. Wah, ini pendeta ini awalnya masih hebat, imannya masih murni. Karena terjadi perdebatan yang alot, datanglah temannya si orang kaya yang di sampingnya yang nemani dia ini. Dia bilang begini, ya sudahlah Pak, katanya sama si orang kaya ini, kita ke gereja yang lain aja. Nanti pendetanya pasti mau terima kalau udah kita kasih 3 juta.
Begitu yang di sampingnya bilang begitu, datang pendeta yang nolak ini. Apa kau bilang? Katanya. Ngerti nggak maksudnya? Apa kau bilang? Jadi maksudmu udah Kristen kucing ini, katanya. Begitu dengar uang 3 juta, saudara, akhirnya jadilah kucing itu. Dibuat upacara penguburannya secara Kristen. Kenapa bisa demikian? Sampai ada guyon begitu. Itu memang guyon. Kenapa sampai ada? Gak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Kalau kita belajar dalam Alkitab, ternyata di Yohanes pasal 2, rumah Tuhan yang seharusnya menjadi rumah doa berubah menjadi sarang penyamun. Makanya Tuhan katakan, rombak. Haleluya. 3 hari akan kubangun kembali. Katakan amin. Itulah tubuh Kristus. Karena yang dimaksud bait Allah adalah tubuhnya sendiri. Kan begitu. Sekali lagi kita lihat dulu, biar makin mantap. Ada amin? Yohanes pasal 2. Haleluya. Ya, coba ayat 19 mulai. Main cepat, Pak. Main. Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini. Rombak bait Allah. Jadi biarpun sudah ibadah, biarpun sudah berminggu, kalau masih tidak sesuai dengan firman, harus dirombak. Termasuk baptisannya juga harus dirombak. Haleluya. Rombak bait Allah ini. Dalam 3 hari aku akan apa? Mendirikannya kembali. Ayat 20. Ya. Lalu kata orang Yahudi kepadanya. Terus? 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini. Jadi bait Allah yang harus dirombak itu berapa tahun dibangun? 46 tahun. Enggak main-main, saudara. 46 tahun satu bangunan baru selesai. Kalau sampai 46 tahun dibangun, oke, taruhlah dahulu kalau karena belum ada alat berat, belum ada mobil truk untuk bawa bahan-bahan bangunan. Jadi semuanya masih sistem manual, begitu ya? Oke, 46 tahun. 46 tahun. 46 tahun. Walaupun sistem manual semua. Belum ada lift, belum ada molen untuk putar coran semua, ya kan? Tapi 46 tahun. Di sini menunjukkan bahwa membangun bait Allah tidak boleh asal-asalan. Tapi walaupun dibangun begitu jerih, payahnya luar biasa, Tuhan katakan rombak. Karena apa? Tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Dan bait Allah itu adalah kita. Katakan amin. Makanya saudara sebagai bait Allah, lihat. Sudah jadi rumah doa belum? Jadi rumah doa atau menjadi sarang penyamun kita ini? Apa yang ada di dalam di sini hati kita ini? Meja penukar uangkah yang lebih menonjol atau meja roti kudus? Yang Yesus balikkan di sana adalah meja penukar uang. Iya kan? Yang Yesus usir dari sana adalah pedagang merpati. Merpati itu Roh Kudus loh, gambar Roh Kudus. Bicara karunia Roh Kudus. Dan gak heran juga sekarang banyak orang yang menjual karunia. Sekarang ngetren istilah pendeta tarif. Apalagi kalau udah punya nama masuk TV. Jangan coba-coba undang dia. Kalau nggak transfer dulu puluhan juta dan bahkan ratusan juta. Itu menjual Roh Kudus. Memang dahsyat. Jangan bilang nggak dahsyat. Allah tidak pernah menyesali karunia-Nya. Tapi nanti pada akhir zaman, Tuhan katakan, aku tidak pernah mengenal kamu. Seorang pendeta dari Amerika pernah datang ke Jakarta, dihadiri oleh 1.500.000 dalam satu kali KKR. Malam pertama, malam kedua meningkat lagi hampir 2 juta orang. Dan saya hadir di dalam. Luar biasa. Wow. Urapannya. Bayangkan yang hadir hampir 2 juta orang di hari keberapa itu. Hari pertama udah hadir 1.500.000 di karnaval yang ada di Ancol, Jakarta. Saya hadir ikut salah satu pesertanya dan juga peserta seminar. Tapi pendeta yang dari Amerika ini, sesi pertama seminar yang harus dia buka diganti dengan pendeta lain. Ya, semua peserta seminar kecewa, saudara. Belakangan kami tahu beritanya dari penterjemahnya sendiri.
pendeta ini tidak mengisi seminar sesen pertama pembukaan karena belum ditransfer 1 miliar ke rekeningnya. Tetap dahsyat dipakai Tuhan. Musa juga tetap buat mujizat, mengeluarkan air dari batu karang walaupun sudah salah. Haleluya. Kalau seorang hamba Tuhan punya karunia mujizat, biarpun dia berzina, tetap terjadi mujizat. Makanya perlu setia sampai akhir. Jangan sampai menjadi bait Allah yang disebut sebagai sarang penyamun. Haleluya. Wow. Dan ini bukan hanya berlaku buat pendeta saja, termasuk buat jemaat. Jangan sampai uang yang menguasai hati kita. Kita memang butuh uang, tapi uang tidak bisa yang menjadi raja di hati kita. Berapa banyak hanya karena gara-gara uang orang meninggalkan Tuhan dan meninggalkan pelayanan dan ibadah. Makanya dikatakan rombak, baru ayat 21. Ya. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Tubuhnya sendiri. Itulah jemaat tubuh Kristus. Dan jemaat tubuh Kristus yang dibangun 3 hari itu, dasarnya adalah rasul dan nabi. Amin. Saya akan sampaikan ini sampai sedetail-detailnya. Karena saya rindu, saudara, Anda benar-benar mengerti apa dan bagaimana itu pelayanan rasul dan nabi sebagai dasar gereja Tuhan yang adalah tubuh Kristus. Lalu dengan memahami pelayanan rasul dan nabi ini, saya dan saudara akan bisa mencocokkannya ke diri sendiri. Sudahkah kita termasuk bagian daripada gereja yang dibangun di atas dasar rasul dan nabi? Ingat baik-baik, 2 Timotius 2 ayat 19 sudah saya sampaikan 2 minggu yang lalu. Kita lihat sekali lagi, kita review lagi dulu ayat itu, saudara. Ada haleluya, saudara? Haleluya. Amin. Mari kita lihat sebentar, kita baca bersama-sama firman Tuhan 2. Ya, tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Dasar yang diletakkan Allah itu apa? Teguh. Tuhan mengenal, meterainya ialah Tuhan mengenal siapa? Kepunyaan. Makanya saudara akan dikenal sebagai kepunyaannya tergantung dasar daripada imanmu. Tergantung dasar daripada bangunan rohanimu. Katakan amin. Salah dasar kita ini, Tuhan gak kenal kita sebagai kepunyaannya. Makanya pada akhir zaman Tuhan katakan, aku tidak pernah mengenal engkau. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu semua pembuat kejahatan. Karena apa? Dasarnya. Makanya saudara, yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab telah mencatat dengan judul perikop 2 macam dasar. Satu dasarnya adalah pasir, satu lagi dasarnya adalah batu. Yang dasarnya digali dalam-dalam. Begitu kata firman Tuhan. Memang semuanya, walaupun dasarnya salah, satu lagi dasarnya benar. Saat dibangun sama-sama mantap, sama-sama bagus, sama-sama hebat kelihatannya. Bahkan bangunan yang dasarnya tidak jelas yang dari pasir ini lebih cepat selesainya dan lebih mantap kelihatannya. Tapi nanti akan teruji dia. Pada saat datang air bah, bahkan banjir melanda rumah itu. Rumah yang dibangun di atas pasir, firman Tuhan katakan apa? Segera rubuh. Lihat saya. Makanya ujian, tantangan, cobaan akan membuktikan kita ini punya dasar yang mantap atau tidak. Punya dasar yang teguh atau tidak. Satu gereja, pelayanan, persekutuan, fellowship, apapun itu namanya, akan nampak pada saat menghadapi badai. Pada saat menghadapi tantangan, pada saat menghadapi masalah. Nampak apakah dasarnya mantap, teguh, kuat, kokoh atau tidak. Haleluya. Lihat saya semua. Selama kita ada di dunia ini, mau di gereja sekalipun, tidak luput dari yang namanya masalah. Bahkan 2 hati yang sangat saling mencintai pun tetap akan menghadapi masalah juga.
Sudah dua hati yang sangat mencintai. Cinta melekat sampai kepada tulang sumsum. Ini istilah saya yang ada di seberang sana. Sudah cinta melekat sampai ke tulang sumsum. Tetap akan menghadapi yang namanya masalah. Jadi masalah gak mungkin kita bisa hindari selama masih bernapas. Yang sudah suami istri sering menghadapi masalah. Ibu-ibu sering menghadapi masalah dalam diri suami. Biasanya ibu-ibu yang lebih kencang amennya kalau yang begini biasa. Karena sering jadi korban kan gitu. Kecuali yang DKI. Bapak-bapak sering menghadapi masalah dalam diri istri. Haleluya. Nah, apakah dengan ada masalah lalu solusinya bercerai? Apakah dengan ada masalah lalu solusinya ya berjauhan dulu sementara dalam beberapa tahun ini? Masalah tetap ada. Mau berjauhan tetap ada masalah. Mau berdekatan tetap ada masalah. Beribadah ada masalah. Tidak beribadah makin ada masalah. Nah terus kalau begitu gimana Pak caranya Pak supaya kita tidak ada masalah? Tidak mungkin tidak ada masalah. Harus ada masalah. Hanya yang penting mantapkan dasar bangunan imanmu. Mantapkan dasar bangunan rohanimu. Karena itulah kunci kemenangan kekuatanmu. Bisa bertahan pada saat menghadapi yang namanya masalah. Haleluya. Amin. Itu sebabnya dasar daripada bangunan tubuh Kristus itu adalah rasul dan nabi. Katakan amin. Itu sebabnya harus dirombak itu. Jadi harus dibangun dasar kerajaan Allah yang bangun. Ya, yang baru maksud saya. Ya, itu dalam 1 Korintus 3 itu saya sudah sampaikan kemarin. Dan pengajaran rasul yang mengerjakan beberapa hal dalam hidup kita itu ada 4 hal. Yang ketiga menetapkan struktur kepemimpinan rohani yang dirintis. Dan yang keempat ini yang saya masih akan lanjutkan hari ini. Pelayanan yang konfrontatif mengubah paradigma kita. Frontal dia. Jadi harus pelayanan rasul itu adalah pelayanan yang benar-benar kalau istilah bahasa saya hari-harinya nih berani laga kambing. Ngerti nggak? Kalau ada kecelakaan laga kambing, itu berarti kepala mobil dengan kepala mobil langsung itu beradu. Itu biasanya setirnya sampai ke joknya itu udah nyatu itu saudara. Dan supirnya sudah jadi kue lapis. Haleluya, ngerti nggak kira-kira? Ya, jadi benar-benar ini dahsyat, ini dalam, ini pengajaran Rasul ini harus saudara pahami, harus mengerti pelayanan yang konfrontatif ini, supaya saya dan saudara bisa bercermin dan melihat apakah kita ini sudah termasuk bagian dari tubuh Kristus yang dibangun di atas Rasul dan Nabi. Mari kita buka Alkitab kita dari Kisah Rasul 19. Kisah Rasul 19. Untuk menghemat waktu, kita langsung saja dari ayatnya yang ke-8. Dari ayat yang ke-8. Ayat pertama sampai ayat yang ke-7, ini saya sudah bagikan minggu yang lalu. Dalam ibadah raya, iya kan? Ketika Saulus menjelajah daerah Efesus, lalu dia juga terus menjelajah sampai ke pedalaman. Dan dia bertemu, saudaraku, di satu persekutuan yang jumlahnya ada 12 orang. Lalu dia mulai bertanya, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Lalu jawab mereka apa? Belum. Bahkan kami belum pernah mendengar ada Roh Kudus. Lalu Paulus berkata, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Dan mereka menjawab, baptisan Yohanes. Ayat 4, memang baptisan Yohanes adalah baptisan orang yang telah bertobat. Tetapi ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Lalu ayat yang ke-6, ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Jadi 2 kali dibaptis. Kenapa 2 kali dibaptis? Karena baptisan yang pertama belum dimeteraikan dengan nama Yesus.
Haleluya. Walaupun caranya sudah benar, tapi karena meterainya belum dibubuhi, maka ini tidak sempurna. Atau meterai ada, tapi redaksinya salah. Ngerti kan? Saudara buat perjanjian, surat perjanjian jual beli tanah atau jual beli mobil atau jual beli apa saja. Biasanya kan kita bubuhi meterai. Oke, meterai ada, tanda tangan ada, tapi redaksinya salah. Bisa dirombak lagi nggak? Harus. Kalau redaksinya salah, rumah kau beli katakan 300 juta, tapi kamu buat cuma 30 juta. Berarti kan salah redaksi. Yang dijual adalah mobil, tapi di surat yang dijual adalah tanah. Salah redaksi. Makanya walaupun sudah dimeteraikan dengan tanda tangan yang sah, kalau cara tulisannya salah, harus dirombak. Memang sudah dalam nama Yesus, tapi nggak diselam. Meterainya benar, caranya salah. Ibarat surat, meterai dan tanda tangannya pas, nggak palsu, tapi redaksinya salah. Tetap harus dirobek, diganti yang baru. Rombak. Rombak. Haleluya. Baru mereka dipenuhi dengan Roh Kudus pada ayat yang ke-6 dan ke-7. Setelah Paulus menumpangkan tangan, turunlah Roh Kudus ke atas mereka dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa. Apa tanda orang sudah menerima Roh Kudus? Mereka diberi karunia berkata-kata dalam bahasa roh. Maka lihat saya, tidak ada satupun gereja yang baptisannya tidak benar Alkitabiah bisa berbahasa roh. Tunjukkan ke saya gereja Katolik dan Protestan. Cari gereja Protestan apa saja mereka. Tidak akan ada yang berbahasa roh semata. Kecuali sudah pernah datang dengan hati dan bertobat. Ngerti nggak kira-kira? Kelilingi semua gereja Katolik di kolong langit ini. Satu pun bahkan termasuk Paulus tidak berbahasa roh. Padahal berbahasa roh itu adalah Alkitabiah. Mana mennya? Lalu karena mereka tidak menerima Roh Kudus, lalu mereka mulai pakai argumentasi-argumentasi yang masuk di akal untuk membela doktrin mereka. Ini yang berbahaya. Kalau tidak siap dirombak, Anda tidak akan menjadi jemaat tubuh Kristus. Dan kalau tidak menjadi jemaat tubuh Kristus, saudara tidak akan dikenal sebagai milik kepunyaannya sendiri. Saudara, gak ada gunanya jadi orang Kristen, gak ada gunanya melayani, gak ada gunanya dipakai Tuhan luar biasa, kalau toh akhirnya tidak dikenal sebagai milik kepunyaan Tuhan. Apa sih tujuan kita beribadah? Apa sih tujuan kita jadi orang Kristen? Apa saudara pikir menjadi orang Kristen itu hanyalah sebatas agama? Kalau nanti anak saya yang mau menikah terus ada pendeta yang memberkati, dan kalau nanti ada dari keluarga besar kami yang meninggal terus ada juga pendeta nanti yang akan menguburkannya, apakah saudara berpikir bahwa kekristenan hanya sebatas itu? Saudara berpikir kekristenan itu apa? Apakah hanya sebatas datang ke gereja tiap hari Minggu? Apakah saudara pikir menjadi orang Kristen berarti harus punya Alkitab, dan kalau punya handphone dan harus diisi aplikasi Alkitab? Itukah yang saudara maksud dengan Kristen? Kalau itu yang kita maksud menjadi Kristen, kita salah besar. Menjadi Kristen artinya kita kembali dihubungkan dengan Tuhan. Menjadi Kristen artinya kita kembali kepada tangan Sang Penjunan. Menjadi Kristen artinya kita kembali hidup di dalam kebenarannya. Menjadi Kristen artinya kita berjalan di jalannya Tuhan. Itu Kristen. Haleluya. Jadi tugas saya mengubah paradigma saudara. Jadi paradigma ini diubah harus lewat pelayanan Rasul. Karena pelayanan Rasul itu adalah pelayanan yang konfrontatif, yang mengubah paradigma. Untuk mengubah paradigma berarti harus siap dibongkar. Bongkar kebiasaan lama. Haleluya. 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 Mau dibongkar kebiasaan lama? Mau dibongkar? Kalau saudara mau bangun rumah di tempat rumah yang sudah ada,
rombak. Bongkar. Bongkar. Haleluya. Dan kalau saudara merasa sudah nyaman di rumah itu, walaupun sudah bocor, walaupun nanti angin datang ini rumah bisa terangkat, bukan karena pengangkatan Tuhan datang kali yang kedua, dan saudara merasa sudahlah kalau mati di sinilah, kalaupun mati ditimpa atap rumah ini ya matilah, ya lain cerita. Tapi kalau saudara ingin masuk surga, saudara ingin hidup dalam kebenaran, bongkar kebiasaan lama. Makanya nggak akan ada hal yang baru kalau yang lama masih dipertahankan. Coba saudara pakai terus baju yang lama, nggak akan bisa masuk baju yang baru. Loh iya kan? Makanya untuk mengenakan baju yang baru, tanggalkan baju yang lama. Karena baju yang lama ini mahal, terus udah bocor-bocor pun, udah robek-robek, terus ditambal dengan baju yang baru. Hanya, gila men. Haleluya. Iya kan? Kalau ada orang suraku bajunya berlapis-lapis, baju lama di bawah, ya satu tingkat. Baju lama lagi di atas baju lama yang pertama, baju lama lagi, baru tingkat kelima, baju baru. Bisa bayangkan nggak kalau ada orang sampai pakainya 5 lapis karena merasa sayang dengan baju yang lama dan ingin mengenakan baju yang baru tanpa menanggalkan baju yang lama, maka orang akan menganggap orang ini sudah apa? Laskar, lari satu kamar. Saya berdoa jangan sampai ada di sini jemaat yang laskar. Kasih tahu kiri kananmu, saya berharap kamu tidak laskar. Bilang, haleluya. 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 Jadi kalau mau kenakan pakaian yang baru, tanggalkan pakaian yang lama. Kalau mau mengenakan pakaian Kristus, kalau mau terima sifat Kristus, tabiat ilahi, karakter ilahi, tanggalkan tabiat, karakter, sifat yang lama. Haleluya. Jadi casing boleh batak. Casing boleh batak. Muka tetap segitiga sama kaki. Mau buat apa lagi? Emang sudah begitu bawaannya, kan begitu ya? Haleluya. Nggak apa-apalah, haleluya. Walaupun ada di sudut-sudut sana yang tersembunyi hal-hal yang tidak diharapkan, kan begitu. Ya, mau apa lagi? Tapi nggak apa-apa. Wajah begitu, penampilan kulit begitu, saudara. Ya, tapi dalamnya sudah beda. Sudah hidup Kristus. Paulus katakan dalam Galatia pasal 2. Ini mantap ini. Kita baca dulu ya. Galatia 2 ayat 20. Haleluya, haleluya. Ya, silakan Pak. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Oh, aku bukan lagi sendirian hidup karena aku udah jadi Kristen. Sudah jadi anak Tuhan, jemaat yang dibangun menjadi tubuh Kristus, jemaat tubuh Kristus di atas rasul dan nabi. Terus? Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Luar biasa, Kristus yang hidup di dalam aku. Jangan sampai saudara terima Kristus dalammu, tapi Kristusnya jadi mati. Dengar baik-baik, kalau Kristus hidup dalam kita, setan pasti lari tunggang langgang. Halo? Setuju nggak dengan saya? Di mana ada Yesus, di situ ada mujizat. Setuju nggak dengan saya? Di mana ada Yesus, di situ ada kuasa. Setuju nggak dengan saya? Di mana ada Yesus, di situ ada firman yang benar disampaikan. Yes, amin. Setuju nggak? Di mana ada Yesus, di mana orang mati ada. Kalau ada Yesus, yang mati jadi hidup kembali. Lazarus hidup kembali karena ada Yesus. Anak muda di Nain hidup kembali karena ada Yesus. Orang kusta tahir karena ada Yesus. Orang buta melihat karena ada Yesus. Yang seperti apapun hidupnya berubah karena ada Yesus. Jadi di mana ada Yesus yang hidup, di situ akan ada kehidupan. Paulus katakan, namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang, tapi siapa? Kristus yang hidup di dalam aku. Pertanyaannya sekarang, Kristus yang kau terima, hidup tidak di dalam dirimu? Firman itulah Kristus. Hidup enggak firman itu dalam hidup kita? Kalau firman itu hidup, maka iman jadi hidup. Kalau iman yang hidup, pasti 1.000.000%
mengadakan mujizat. Banyak mujizat terjadi dalam hidup kita. Bukan hanya soal mujizat sakit sembuh sakit. Enggak. Mujizat ini banyak. Haleluya. Kita menjadi kaya dalam kasih. Kaya dalam kesabaran. Seperti yang saya sudah sampaikan dalam ibadah Mesbah Dupa kemarin. Supaya kita jangan sampai dianggap ketinggalan. Makanya kita harus kejar. Jadi yang kita kejar itu apa? Ibadah. Yang kita kejar apa? Kesetiaan. Yang kita kejar apa? Kelemah lembutan. Ini karena banyak yang gak datang ibadah PA. Jadi agak diapa sedikit dulu. Mumpung masih ada kemurahan. Setelah nanti pintu anugerah tertutup. Haleluya. Ya, ada yang dikejar. Apa yang dikejar? Iman. Ibadah. Hai engkau manusia Allah. Begitu kata 1 Timotius pasal 6 ayat 11. Kejarlah, coba sebentar lagi dulu. Mari kita lihat lagi dulu saudara. Ya, ayat 11. Sekali lagi Pak. Haleluya. Ya. Tetapi engkau, hai manusia Allah. Manusia Allah. Terus? Jauhilah semuanya itu. Jauhi. Apa itu yang dijauhi? Di ayat 10 cinta uang. Coba kita lihat apa yang dijauhi itu. Ayat 9-10. Ayat 9-10. Ya. Main cepat. Ya. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan. Mereka yang ingin kaya jatuh kemana? Pencobaan. Jauh. Jauhi. Jadi jauhi keinginan sifat ingin kaya. Saya di sini ingin kaya. Jauhi itu. Kalau saudara ingin kaya, rela jadi miskin. Itu sistem Tuhan. Kalau saudara mau kaya, ini secara lahiriah ya, saudara harus rela dulu jadi miskin. Karena prinsip ekonomi sorga begini. Siapa banyak menabur hartanya, menyebar hartanya, akan semakin bertambah. Jadi ada cara-cara. Tuhan juga mau kita kaya. Ya kalau terus miskin, terus gimana dong kita nanti mau Natalan bisa makan bersama. Haleluya. Kalau miskin terus kapan? Bagaimana? Kapan kita jadinya berangkat ke Yerusalem? Sebelum ke Yerusalem baru. Bagaimana ke Yerusalem baru? Yerusalem lama aja nggak pernah. Tapi nggak jaminan sih. Haleluya. Minimal beritanya gitu loh. Amin. Tapi jangan mau kaya menurut sistem dunia. Kalau sistem dunia mau jadi orang kaya, tahu apa? Hemat pangkal kaya. Kalau sistem sorga, bukan boros, banyak menyebar harta. Kalau dalam bahasa agak negatifnya boros gitu loh. Tapi boros bukan kelapa tua. Boros bukan untuk bangun kuburan. Tapi boros untuk memperlebar kerajaan Allah. Lihat saya. Yesus itu boros enggak memperlebar kerajaan Allah? Boros untuk memenangkan satu orang gila. Yesus mengorbankan 2.000 ekor babi. 2.000 ekor babi. Kita rata-ratakan kali 50 kilo satu ekor. Kalau babi 50 kilo satu ekor, sudah berapa juta itu harganya? Hah? Siapa yang bisa cepat hitung? Kalkulator. Berapa sekarang sekilo? Hah? 60.000. Oh 50.000 lah. Kali 5 gitu ya. 2,5 juta satu ekor. Kali 2.000. 2,5 juta kali 2.000. 5 miliar. Tanggung jawab kliennya, aku nggak tahu itu. Kau yang haleluya. Miliar. Hanya untuk memenangkan satu orang gila yang tiap hari ada di kuburan. Pertanyaannya, pemborosan atau pengiritan? Itu menurut dunia. Jadi untuk pekerjaan Tuhan, gak ada istilah boros. Oh, datang lagi Itoko. Siapa Itomu, Pak? Maria. Satu kali Yesus datang ke rumahnya, betul nggak? Tiba-tiba Maria mengambil minyak narwastu murni setengah kati dan memecahkan botolnya, tutupnya, bukan botolnya,
dituangkan semuanya ke kaki Yesus. Sehingga rumah itu semerbak narwastu murni. Wow. Memang wanginya minyak narwastu itu, haleluya. Saya masih punya, saya simpan-simpan, enggak saya pakai-pakai, saudaraku. Kemarin dari Israel saya beli 1 botol besar, mahal. Saya masih pakai sedikit, saya simpan-simpan. Cuma takutnya nanti jangan sampai Tuhan datang itu belum habis. Sayang gitu loh. Haleluya. Tapi nanti kalau mau cium wanginya kayak apa, boleh naik ke atas, tapi cuma cium aja ya. Tidak boleh minta, saudara. Haleluya. Karena itu yang masih orinya, saudara. Wanginya luar biasa, saudaraku, yang ngasih oleh Tuhan. Dan udah kita cuci pun pakaian kita berulang-ulang masih tetap wangi. Wah, Yudas Iskariot melihat minyak narwastu yang mahal ini dipecahkan, langsung beri komentar begini. Hah, pemborosan. Ini Yudas. Dia bilang apa? Mengapa minyak narwastu murni yang mahal ini begitu saja dipecahkan terbuang percuma? Kan pemborosan. Apa enggak mending kita jual 300 dinar? Lalu uangnya kita bagi-bagi ke orang miskin. Yudas memprediksi minyak narwastu yang setengah kati itu harganya 300 dinar. 1 dinar adalah upah pekerja buruh, UMR di Timur Tengah. Di Israel. Ini jangan pakai Indonesia, Pak, jangan pakai rupiah. Nilainya terlalu kecil nanti. Saudara tahu nggak, di Israel itu upah UMR itu ratusan ribu per jam. Jangankan di Israel, di Australia saja, saudara, kerja 1 jam $20. $20 itu cuma cleaning service. Cleaning service saja. $20 1 jam, 200 ribu. Saudara kerja 5 jam kali 200 ribu, 5 jam doang, 1 juta. Di sini, haleluya, sudah dari masuk jam 5 pagi, pulang jam 5 malam. Jam 5 sore. Sebulan segitu dapatnya. Haleluya. Masih lebih tinggi lagi standar shekel. Mata uang Israel itu shekel. Apa shekel ya? Shekel, ya. Saya ada koinnya sama saya. Saya nggak tahu apa masih di situ atau enggak. Tapi masih saya letakkan di laci aja. Nah, lebih tinggi toh tentunya. Jadi bayangkan kalau gaji 1 hari, katakan buruh di Israel bisa bergaji 2 juta 1 hari kali 300. 2 kali 3 berapa? Biar cepat. Berarti berapa? Berapa? Hampir lebih dari 0,5 miliar. Lebih dari 0,5 miliar. Pecah begitu saja. Yudas bilang pemborosan. Tapi Tuhan katakan, biarkan saja. Untuk memperingati hari penguburanku. Katakan amin. Sampai sini ngerti nggak? Haleluya. Ada amin. Jadi kalau ada Yesus, ada mujizat. Kalau dia hidup loh. Nah pertanyaannya sekarang. Yesus seperti apa di dalammu? Yesus yang mati atau Yesus yang hidup? Yesus bayi atau Yesus yang berkuasa? Ya hidup juga, tapi bisa bayi juga. Yesus waktu bayi nggak bisa buat apa, malah dikejar-kejar Herodes. Betul nggak? Yesus waktu bayi nggak bisa buat apa, malah sembunyi ke Mesir. Diancam mau dibantai oleh Herodes. Tapi ketika Yesus umur 30 tahun, setelah dia dibaptis, Herodes nggak berkutik lagi dibuatnya. Manaamennya? Dia hidup. Dan dia Yesus yang berkuasa harus tinggal di dalam kita. Katakan amin. Ada amin? Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, jangan ingin jauhi. Coba sekali lagi Pak, ayat 9. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan. Terus?
ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa Ya. dan yang mencelakakan, Terus? yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Itu. Memang keinginan untuk kaya itu harus dirobek-robek dulu dari hidup kita. Baru Tuhan percayakan kekayaan. Saya dulu begitu. Waktu baru menggembalakan, ini saya sedikit bersaksi ya. Kiranya kesaksian saya ini jadi berkat. Nah, pasti saya percaya, pasti jadi berkat. Saya digerakkan Tuhan untuk saksikan ini, saudara. Waktu baru memulai pelayanan, wah ingin kayanya saya kuat. Ingin segera punya bangunan gereja, ingin punya mobil. Dulu topik 2 kami, ada mobil L300, ada ini. Wah, pokoknya jemaat bertambah, perpuluhan bertambah, kurang lebih begitu. Itu di bayangannya. Oh, Tuhan rontokkan, saudara. Tuhan gilas habis keinginan itu. Sampai gak ada keinginan untuk kaya lagi. Bahkan yang ada selalu ditabur. Sampai banyak menyebar kita gak ada, karena lihat saya, orang kalau ingin kaya gak mungkin menyebar harta. Halo? Ini yang di luar Tuhan. Saya mau beritahu kepada, selama masih besar keinginanmu untuk jadi orang kaya, mustahil menyebar harta. Dulu saya begitu. Saya sempat mau mencoba mengcover semua uang yang masuk. Jangan sampai keluar. Karena ada keinginan untuk bangun gereja, untuk ini, wah biar kaya gerejanya. Tuhan rontokkan. Dulu tahun 2000, kami berhasil mengumpulkan dana lebih dari 20 juta untuk bangun gereja. 2000 loh. Tahun 2000. Lebih, ada 25 juta. Saudara tahu? Justru Tuhan suruh saya memberikan itu untuk kontrakan gereja teman di Medan. Gila nggak, saudara? Gila. 10 juta saya transfer. Pop! Kita kumpulin uang 25 juta ini setengah mati, luar biasa. Tapi justru Tuhan suruh saya untuk transfer. Karena ada teman pendeta yang terancam tutup gerejanya karena tidak ada untuk membayar kelanjutan kontrakan. Tahun 2000 loh. Wow. Dan berulang-ulang begitu. Setiap uang terkumpul, Tuhan suruh lagi disebarkan. Kembali nol. Sampai pupus harapan saya untuk bisa punya gereja sendiri. 17 tahun menggembalakan. Mengembara dari satu ruko ke ruko lainnya. Kontrak terus. Saya menjadi bahan olokan di tengah-tengah kawan-kawan pendeta. Karena rata-rata teman-teman pendeta sudah punya gereja. Tapi saya tidak. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang ingin kaya akan apa dikatakan? Terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu. Tapi begitu hancur semua harapanku untuk menjadi orang kaya, sudah nol. Saya udah ngalir aja. Berulang-ulang sampai saya bilang menghibur saya dan juga menghibur jemaat dari mimbar. Kalau terpaksa nggak punya bangunan gereja sampai Tuhan datang, itu nggak akan menghalangi kita terangkat. Yang penting kita bertumbuh dalam Tuhan. Kita terus menabur. Tiap bulan KKR habiskan uang puluhan juta. Kemana-mana KKR kita nggak minta PK, nggak ada dana, nggak ada persembahan kasih. Malah kita yang support, kita yang danain. Ini kebalik, saudara. Kita banyak habisin uang kemana-mana. KKR pelayanan kemana-mana. Dan kita sendiri tidak punya apa-apa. Tapi tiba akhirnya Tuhan bekerja. Haleluya. Tiba akhirnya Tuhan bekerja. Hanya dalam tempo 2 tahun. Tuhan izinkan kita membangun 2 gereja. Untuk ketiga tahun, Tuhan izinkan lagi berdiri sekretariat Zaitun Ministry dan Zaitun Bible School. 2 lantai.
Haleluya. Mau kaya? Rontokkan dulu keinginan kayanya itu. Caranya gimana? Banyak menyebar harta. Nah ini Pak yang jadi pergumulan Pak. Jadi gimana? Bertobat dari roh Judas Iskariot. Itu aja. Agak diam ini. Memang biasanya kalau khotbah yang begini ini kurang diminati jemaat. Ini biasanya khotbah begini ini yang paling digemari oleh gembala, oleh pendeta. Haleluya. Haleluya. Jadi aku bukan aku lagi, tapi Kristus. Jadi kita harus kejar. Makanya dikatakan jauhi. Lalu ayat 10 terus. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Cinta uang terus. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman. Lihat saudara, pemburu-pemburu uang ini. Banyak yang menyimpang dari mana? Dari iman. Sehingga tidak lagi berjalan dalam koridor iman. Karena ingin kaya. Wah, saya lihat di wajah-wajah yang ingin kaya ini. Jujur, mohon maaf. Saya harus terus terang saudara. Saya melihat di depan saya ini banyak wajah-wajah yang ingin kaya. Tadi aja saya tanya langsung ke tangan begini. Kalau mau kaya, boleh. Tapi banyak jangan pakai sistem orang Batak. Pakai dohotang. Tuh dia mengalak kata sini dapotan. Makanya jadi peta kemiskinan. Orang Manado sama orang Batak masih lebih parah loh kelakuan orang Manado. Mohon maaf, saya tidak menjelek-jelekkan loh. Di sana, biarpun udah kakek nenek masih berusaha selingkuh. Mohon maaf saudara. Orang mereka sendiri yang bilang ke saya kok. Di Manado kalau nggak selingkuh Pak, nggak sah katanya. Masa sih saya bilang, iya Pak, ini kakek nenek di sini banyak yang selingkuh Pak. Dan di sini selingkuh mah biasa Pak katanya. Nanti istrinya bawa pil, pria idaman lain, suaminya bawa wil, wanita idaman lain. Itu mah biasa, tahu sama tahu itu Pak. Tapi saya melihat mereka jauh lebih makmur dari kita secara ekonomi. Kok bisa begitu? Ya, karena orang Manado bertolak belakang dalam hal memberi dengan orang Batak. Kalau di Batak terkenal istilah si gotil monis. Monis pun mau digotil juga. Tahu saudara, kalau orang Manado, dari cara masaknya aja udah ketahuan, bukan orang pelit. Saya paling nggak bisa makan makanan yang pedas, jujur, betul. Wah, kalau istri saya masak pedas, pengerja masak pedas, marah saya. Saya bilang, udah kepedasan saya. Kalau kalian mau makan pedas, bikin cabai 5 kilo. Itu khusus untuk kau. Makanlah, terserah, aku bilang. Tapi jangan sakiti aku dengan masakan pedas ini. Saya nggak bisa makan pedas kalau orang Batak yang masak. Tapi kalau orang Manado, sepedas-pedasnya, kusikat saudara. Betul. Ayam woku, kusikat. Ikan woku, itu rasa cabai. Itu cabainya nggak cabai merah, cabai rawit. Gila pedasnya. Aduh saudara, nanti nggak enak kalau saya ngomong, haleluya. Pemasukan sama pengeluaran terasa pedas. Ngerti nggak maksudnya? Saya sampai bingung, loh, kupikir cuma pemasukan aja pedas, pengeluaran juga pedas juga saudara. Nangkap? Haleluya. Mengerti nggak sampai di sini? Cerdas saudara kalau begitu. Haleluya. Haleluya, pedas. Lalu saya bingung, kok saya bisa makan pedas di Manado ini? Kutanya lah mereka. Aku bilang, bu, mohon maaf. Ini pertama kali saya makan makanan yang pedas. Bisa lahap, bisa banyak. Resepnya apa Pak? Terus dia bilang apa? Pak, orang Manado kalau masak gak irit bumbu. Nanti dagingnya 1 kilo, bumbunya bisa 2 kilo. Makanya enak. Datang ala kita. Ori macam ini, asok sugut katanya. Si Ranai mah pagurang, punak kato pebis. Kan gitu halak kita. Ngerti nggak? Iya kan? Kalau halak kita masak, dikurangi bumbunya biar ada besok. Garamnya ditambahin biar jangan cepat habis.
Selalulah ngai-ngai. Akhirnya masakannya rasanya rasa ngai-ngai. You know ngai-ngai? Itu bahasa Spanyol. Mohon maaf. Makanya restoran Batak kurang digemari loh. Coba restoran Manado, di mana-mana ada. Restoran Padang, di mana-mana ada. Restoran Manado, di mana-mana juga ada. Restoran Batak. Kolak-kalak kita lo na masuk. Ipe kolan namanya ngok ikau rata itu. Memang ada juga. Sekarang udah pintar juga orang Batak yang sudah mau dirombak. Saya pernah di Jakarta, saya masuk ke restoran Batak, itu baru enak. Enak. Tapi halak kita rata-rata, ada juga sih Chinese beberapa. Tapi mereka yang sudah siap dirombak, gak pakai lagi sistem cara masaknya halak kita. Karena kita begitu, mayonis pun digotil. Makanya mohon maaf, sebenarnya dengan alam Danau Toba yang nan indah, pemandangan yang wow, luar biasa, gak kurang di sini hotel bintang 5 berjejer, saudara. Pergi ke pantai Lumban Bulbul sana, kita baptisan di situ. Pasirnya putih, pantainya masih sampai jauh berapa meter ke dalam, masih segini kita. Kalau dibersihin, dalam bayangan saya udah berjejer di sini hotel bintang 5. Berarti kalau udah hotel bintang 5 berjejer di sini, jalannya udah hot mix semua, bagus, lebar, besar. Berarti rumah-rumah penduduk juga akan bagus. Ngerti nggak kira-kira? Berarti bule juga akan datang, bule. Haleluya. Amin. Kalau udah bule datang ke sini, kita jual aqua 1 botol 20.000. Karena di luar negeri ke toilet saja 10.000. Iya, $1. $1 di kita, 1.000 di kita, $1 di orang itu. Makanya kalau saudara nanti ke luar negeri, tukarlah rupiah ke dolar ke $1 kalau sering-sering ke toilet. Bayangkan kalau saudara rajin ke toilet, banyak minum air putih kayak saya. Bisa 10 kali 1 hari ke toilet. Kali $1, men. Jadi urusan toilet saja bisa habis berapa ratus ribu dalam sehari. Haleluya. Jadi kita bisa, bisnis toilet pun kita bisa di sini. Asal datang bule. Kita buat sekali masuk, kalau buang air kecil $1, buang air besar, apalagi air bah, $5. Haleluya. Kalau udah dibayar toilet kita $1, 5 orang mereka masukkan dan 50.000. Ngerti gak kira-kira saudara? Itu baru 5 orang. Kalau masuk 25 orang, jadi bisnis toilet aja kita bisa hidup di tepian Danau Toba. Ini contoh. Tapi kenapa di alam yang indah, danau terindah di dunia ini, kita harus hidup dengan sampah-sampah busuk dan orang-orang gila yang berkeliaran? Loh, ini fakta loh. Bukankah orang-orang gila dan sampah-sampah busuk di situ? Lalu mohon maaf, pemerintahnya berkata, Tobasa maju. Apa yang maju? Kalau kita bilang apa orang-orang pemerintah dan orang-orang penting di Tobasa ini nggak pernah keluar negeri, sering kok. Sering. Mereka bisa lihat kok. Sebenarnya mereka, kalau ini udah maju, mereka juga makin makmur loh, makin dicintai rakyat lagi. Nggak perlu kampanye menang sendiri, malah dibiayai rakyat untuk jadi bupati lagi. Haleluya. Kayak friend saya. Amin. Tapi kenyataannya gimana saudara? Di alam yang kaya kita hidup miskin. Memang orang kalau udah kebiasaan miskin dan menganggap miskin itu wajar.
Orang kalau udah kebiasaan sakit-sakitan akan menganggap sakit itu wajar. Betul nggak? Makanya kalau mereka lihat kita, aduh, ngeri kali orang ini. Nggak dianggap orang itu kita manusia. Saya pernah antar bule mau ke Medan, mau pulang ke Australia. Lalu di Parapat kami berhenti beli kacang. Lalu makan kacang. Tapi dia nggak mau makan kacang ini. Ya kalau nawarkan kacang ke bule masih tahulah saya. Bisa lah bahasa Inggris kan gitu. Ya 5 kata bisa lah. You like? Bisa lah. Mister. You like peanuts? Masih bisa lah. Dia bilang, no thanks. Loh, no thanks. Oh dia bilang, yes, thanks. You like? Aku bilang lagi, yes, thanks. Tapi nggak dimakan. Cuman ya orang ini dalam hatiku. Aku makan teruslah kacang ini. Aku tanya lagi. Lalu ada penterjemah juga kan? Ya udah agak panjang lagi nih kata-katanya. Jadi penterjemahlah. Lalu aku tanya, apa di Australia kacang nggak dimakan? Dia bilang, dimakan. Ini serius lo ngomongnya? Dimakan? Oh ya? Yalah silakanlah makan. Enak sekali kacangnya saya bilang. Terima kasih. Ya terima kasih katanya. Tapi nggak dimakan-makan. Itu yang jadi masalah buat saya. Lalu saudara, ku tanya lagi. Kalau memang di Australia kacang dimakan, terus kenapa nggak kau makan udah kutawarkan dari tadi? Terus dia jawab saya apa? Memang di Australia ini dimakan. Tapi yang makan monyet katanya. Putuslah saya. Rupanya aku dianggap monyet dari tadi dalam hatiku. Hayah! Bule! Rupanya dari tadi awal dia agak kawan ini si monyet dalam hatiku. Baik-baik aku nawarkan ke dia. Dia nggak mau makan. Di kampung kami itu monyet yang makan. Di sini manusia. Kita memang kasih juga kacang ke monyet. Tapi 2-3 biji kan. Coba kalau lihat dari Parapat. Mana pernah kita kasih 1 bungkus. Ayo. Karena apa? Sayang. Orang bule udah tahu ada monkey area di Parapat, ya kan? Oh langsung mereka beli satu ini loh, satu plastik loh, dan dibagi-bagi gini sama si monyet. Kenakan si monyet, pesta hore katanya, karena nggak pernahnya dia dapat sebanyak itu, baru dapat setelah bule. Terus pernah lagi saya lihat di rumah orang bule, kucingnya dikasih minum susu. Dikasih minum sup mujahir yang gemuk. Sementara kita sering memang minum sup mujahir tapi yang kurus loh, jujur. Betul nggak? Saya sering gak apa-apa ya, saya terbuka ya. Pernah istri saya beli mujahir. Saya bilang, kurus sekali. Ini pasti duri semua. Bagaimana kita mau makan nih banyak durinya? Terus dia bilang apa? Itu bukan mau digoreng. Mau diapain? Mau disup. Bayangkan lo kita mau minum sup mujahir harus yang kurus. Sementara si kucing yang gemuk. Waktu kami makan dulu sup mujahir yang gemuk ini, datang bulenya. Itu jangan dimakan katanya. Kenapa bu? Karena itu untuk kucing. Hancur Mina. Hanya kita karena udah terbiasa menderita. Bayangkan bagi kucing mereka gak dikasih makan ikan asin loh. Padahal kita, haleluya, itu makanan utama. Bahkan kita sampai luka batin dengan ikan asin. Berapa banyak orang Batak saking sakitnya di kampung, begitu merantau berhasil gak mau pulang. Trauma dengan ikan asin dan daun ubi. Sakit kali rupanya yang di kampung itu. Cuma kita yang di kampung ini, karena udah kebiasaan menderita, jadi akhirnya menganggap menderita dengan ikan asin tiap hari itu wajar. Haleluya. Loh, ada haleluya. Bagi kita, keluarga-keluarga kita, gak minum susu anaknya gak apa-apa.
Banyak kita sampai besar anaknya nggak minum susu nggak apa-apa. Dan banyak di antara kita sampai udah tua pun jarang minum susu. Karena dianggap minum susu pemborosan. Tapi kalau udah tua, haleluya. Haleluya. Ngerti nggak kira-kira? Nangkap nggak kira-kira? Ini menyedihkan saudara. Ya, ini kalau sudah ingin kaya, susah menabur, susah menyebar Lalu ayat 11. Perhatikan, kita masih di sini nih. Ya. Tetapi engkau, hai manusia Allah. Ya. Jauhilah semuanya. Jauhi. Jauhi ingin kaya dengan cara daging. Tapi kalau saudara, saya mau jadi orang kaya. Ya boleh-boleh sajalah supaya aku jadi berkat. Amin. Tapi ingat. Menyebar jalannya. Susah nih mengaminkan ini. Menyebar harta jalannya. Katakan amin. Dan selama 17 tahun. Tuhan ajar saya menyebar harta. 17 tahun. Bukan 1 bulan, bukan 1 tahun. 17 tahun. 17 tahun. 17 tahun. Sampai ingin kaya itu rontok di dalam saya. Baru Tuhan mulai percayakan. Dan ini bedanya. Kalau berkat yang kita terima bukan karena ingin kaya, hati kita nggak akan terikat ke sana. Tapi kalau berkat itu diterima karena keinginan untuk kaya, sangat terikat dengan harta. Apa kata firman dalam kitab Mazmur? Jika harta bertambah, jagalah hatimu supaya jangan terikat kepadanya. Kita boleh kaya raya, Tuhan juga senang. Tapi yang membuat Tuhan berduka dan menangis jika hati kita terikat kepada kekayaan itu. Makanya sering berulang-ulang saya bilang, kalau Tuhan suruh saya tinggalkan Balige dan Pastori ini, aset ini saya akan tinggalkan. Haleluya. Dan gak gampang ngomong begini loh. Haleluya. Dan ini asetnya bukan kecil. Saudara tahu ini pusat kota? Saudara tahu tempat kita ini pusat kota? Haleluya. Ini bentar lagi makin luas jalannya. 2 meter lagi pintu masuk akan dibuka itu setelah kantor PM dibangun nanti. Jadi akses ke dalam akan makin mantap. Haleluya. Tapi kalau Tuhan suruh pergi, walaupun jemaat sudah ada sedemikian begini, saya akan pergi. Karena harta terbesar adalah Tuhan Yesus. Mana amennya? Haleluya. Kira-kira ngerti nggak? Kira-kira nangkap nggak? Makanya jangan sampai ada di antara kita yang dianggap apa? Ketinggalan. Jadi supaya jangan ketinggalan, mari kita mengejar. Jadi apa yang dikejar? Terus? Kejarlah keadilan. Kejarlah keadilan, terus? Ibadah. Ya. Kesetiaan. Terus? Kasih. Terus? Kesabaran Terus? dan kelembutan. Yes. Jadi kita harus mengejar ibadah. Supaya kita menjadi apa? Jemaat tubuh Kristus. Yang dibangun di atas dasar Rasul dan Nabi. Tadi belum sempat kita baca ya. Dari Kisah Rasul pasal 19. Ya, saya banyak bersaksi dulu tadi sedikit. Tapi mari kita lihat Kisah Rasul pasal 19. Ayat 8 sampai ayat yang ke-12. Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka. Dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal itu dilakukannya 2 tahun lamanya. Sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan. Baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus
dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat pertama tadi sampai ayat yang ke-7 saya sudah bahas minggu yang lalu. Ini berbicara tentang bagaimana pelayanan Paulus yang langsung membangun jemaat itu di atas dasar rasul dan nabi. Dan untuk membangun jemaat itu di atas dasar rasul dan nabi, langsung dia menyentuh, mengingatkan mereka tentang bagaimana mereka harus menerima Roh Kudus. Lalu ternyata setelah mereka menerima Roh Kudus, nggak berhenti sampai di situ. Kelemahan gereja-gereja karismatik selama ini berhenti hanya dalam menerima Roh Kudus, lalu tidak dilanjutkan pada tingkat selanjutnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya akan bagikan ada 4 pola pelayanan rasul yang harus kita mengerti dan pahami. Dengan mengerti 4 pola pelayanan rasul ini, maka saya dan saudara akan bisa memahami, menyadari, bercermin apakah saya sudah termasuk jemaat yang dibangun menjadi tubuh Kristus yang sesuai dengan pola pelayanan rasul dan nabi, atau yang dibangun di atas dasar rasul dan nabi. Sampai sini nangkap? Oke. Yang pertama saudara, tadi dalam ayat yang ke-8, setelah mereka semua penuh dengan Roh Kudus, bahkan menerima karunia Roh Kudus, dan mulai berkata-kata dalam bahasa roh. Lalu ayat yang ke-8 dikatakan, 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ, dan mengajar dengan apa? Mengajar dengan berani. Saya percaya, jemaat yang dilayani Paulus yang ada di Efesus, adalah jemaat yang berani berdiri di atas kebenaran. Jadi kalau kita menjadi jemaat tubuh Kristus yang dibangun di atas dasar rasul dan nabi, kita akan berani berdiri di atas kebenaran. Berani memperkatakan kebenaran. Berani melakukan kebenaran walaupun di tengah-tengah banyak orang yang menentang kebenaran. Mana mainnya? Jadi jemaat tubuh Kristus itu tidak ada yang jadi penakut. Halo? Loh, ada haleluya. Berapa banyak orang gagal setelah mendengar firman melakukannya? Banyak sekali. Dan apa penyebab kegagalan mereka melakukan firman yang mereka sudah dengar dan mengerti? Ketakutan. Haleluya. 3 alasan mengapa harus berani berdiri di atas kebenaran. Mengapa harus berani menyampaikan kebenaran? Yang pertama, karena banyak pemahaman yang keliru yang sudah ditetapkan sebagai kebenaran. Itu sebabnya harus berani menyampaikan kebenaran. Untuk menentang pemahaman yang keliru yang sudah dianggap sebagai kebenaran. Jadi harus siap. Makanya saya bilang tadi, pelayanan yang frontal, konfrontatif, supaya mengubah paradigma kita. Katakan amin. Sampai sini nangkap saudara? Ada haleluya. Haleluya. Jadi anak Tuhan itu nggak ada yang penakut. Amin saudara. Walaupun di tengah-tengah serigala kita nggak takut melakukan kebenaran. Haleluya. Di gereja Batak selama ini, iman Kristen berdampingan dengan adat nenek moyang itu dianggap sebagai kebenaran. Bahkan bagi banyak orang Batak, jika ada orang Kristen yang memisahkan antara adat dan iman, akan dianggap sebagai penyesat. Makanya nggak heran kalau banyak orang bilang jangan dengar radio Zaitun, karena itu radio sesat. Udah ke Zaitun kau berminggu, amang. Nah, aduh ni pinupung minna. Makanya saya berdoa berharap loh, di tempat ini tidak ada jemaat penakut. Tahu saudara, penakut itu nggak masuk surga. Dalam Wahyu pasal 21, yang pertama masuk neraka itu penakut. Kalau Daniel takut, Raja Nebukadnezar tidak akan pernah mengakui Tuhannya Daniel. Mana aminnya? Tahu saudara, Raja Nebukadnezar itu raja yang ganas.
Siapa yang tidak gemetar berada di depan Raja Nebukadnezar? Siapa yang gak menggigil menghadapi Raja Nebukadnezar? Raja mana yang tidak ditaklukkannya? Kerajaan mana yang berani bertahan kepada Raja Nebukadnezar? Pada waktu Daniel menjadi tawanan di sana, Daniel dengan berani berdiri di atas kebenaran. Dia berkata apa? Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan yang biasa dimakan oleh raja. Ini mantap. Mana mainnya? Daniel tidak takut kehilangan posisi. Daniel tidak takut kehilangan reputasi. Daniel tidak takut kehilangan pekerjaan. Biarin, yang penting saya berjalan di dalam kebenaran. Mana mainnya? Haleluya. Makanya jujur saudara, saya banyak terinspirasi dengan Mas Ahok. Jujur, saya kagum dengan dia. Keberaniannya itu. Dia nggak takut, walaupun nggak jadi gubernur di DKI. Siapa yang berani sikat habis, bersikat bersih begitu saudara? Haleluya. Dia dipaksa untuk meninggalkan imannya supaya dilantik jadi ini. Dia bilang nggak jadi gubernur juga nggak masalah. Kalau terpaksa mati biar mati. Kok kita orang Batak yang terkenal keras justru takut mati? Halo? Kenapa kita untuk yang busuk, untuk yang salah, untuk yang ini kita bisa rela mati? Giliran untuk yang benar kita pengecut. Haleluya. Saya lihat banyak gereja kita kok yang dihancurin di luar sana nggak bisa ngomong apa-apa. Mohon maaf. Banyak gereja Batak bisa ada di luar sana yang ditutup, dihancurin. Nggak bisa berkutik. Ahok yang Cina bisa ngomong kok. Tapi kenapa giliran kita sama kita saling menghancurkan? Ayo, ngaca saudaraku. Haleluya. Loh ada haleluya. Jemaat yang dibangun di atas dasar Rasul dan Nabi adalah jemaat yang dikenal dengan keberaniannya menyuarakan kebenaran. Adalah jemaat yang dikenal dengan keberaniannya berdiri teguh di atas kebenaran. Saya mau beritahu ini, ibu-ibu atau siapapun kita yang ada di tempat ini, jangan takut beritakan kebenaran kepada mertuamu. Jangan takut sampaikan kebenaran kepada suamimu, walaupun suamimu kayak Dracula dan singa lapar. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya. Tidak kompromi. Dia mau adu, buktikan. Kau yang sukses atau saya? Waktu diuji bahwa Daniel tidak akan makan apa-apa selain sayur-sayuran. Ternyata akhirnya diketahui Daniel lebih gemuk daripada orang yang makan daging dan segala macamnya dibanding dirinya. Maka saya mau beritahu, siapa bilang harus kong kali kong jadi untuk supaya bisa jadi kaya? Siapa bilang harus nipu-nipu supaya bisa jadi kaya? Siapa bilang harus bisa kasih fee dulu baru bisa dapat proyek? Siapa bilang? Tuhan bisa buka jalan bagi kita. Siapa bilang harus nyogok biar bisa masuk PNS? Pastikan Tuhan ada di sampingmu. Pastikan Tuhan menyertaimu. Biarpun katakan di satu instansi tidak mungkin masuk kalau nggak menyogok kecuali kau. Haleluya. Ngerti nggak kira-kira? Kita harus buktikan loh. Saya dulu buktikan, saya dulu teriak. Hamba Tuhan jangan pakai proposal. Oh banyak pendeta nggak suka sama saya. Terus terang saudara. Makanya saya pendeta yang dibenci di sini. Ya memang mereka cepat bangun gereja. Karena teriak-teriak kemana-mana saudara. Bikin dengan proposalnya, mohon maaf. Saya harus terus terang. Saya nggak bangun-bangun gereja, biarin aja. Tapi Tuhan punya cara. Kita buktikan saudara. Karena iman mengalahkan dunia. Mana mainnya? Memang bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tapi bagi orang percaya juga tidak ada yang mustahil. Ada haleluya. Ada amin. Daniel terbukti lebih gemuk. Walaupun dia tidak makan makanan yang biasa disantap oleh Raja Nebukadnezar. Jadi jangan pikir saudara akan jatuh miskin kalau saudara mulai pakai prinsip-prinsip kebenaran.
Walaupun itu nggak dikenal di dunia ini. Memang nggak mungkin Ahok jadi gubernur kalau langsung dia jadi nomor 1 waktu pemilihan kepala daerah dulu di Jakarta. Tapi Tuhan pakai cara. Disangkutkan dia ke si Jokowi. Naik dia, cep, baru dilempar si Jokowi ke atas. Supaya dia jadi orang nomor 1 untuk pertama kali. Itu cara Tuhan loh. Dan gak keluar duit, nyogok-nyogok. Berarti gak kira-kira? Sampai sini nangkap gak? Gak, ini jemaat mau gak ngalami mujizat? Mau gak melihat perbuatan Tuhan yang nyata gitu loh? Mau gak melihat Tuhan langsung bertindak di depan? Makanya ada orang bilang ke saya, Pak Pendeta, kok besar-besar kali tiang gereja ini katanya. Ini bagaimana ini bisa terjadi? Tahu saya jawabnya apa? Kita juga sama-sama terheran-heran Pak, saya bilang. Lalu saya jawab begini, andai kata kita ada waktu Musa membelah laut Teberau, setelah mereka menyeberang, lalu kita tanya Musa setelah di padang gurun, setelah menyeberang laut Teberau, Mus, maksudnya Musa, ya kan? Lalu kita bilang, Mus, gimana caranya itu laut tadi terbelah 2? Terus kamu semua berjalan di tanah yang kering. Gimana caranya? Kira-kira Musa jawab apa? Dia pasti jawab seperti jawaban saya. Kita juga sama-sama terheran-heran. Karena mana mungkin lagi itu bisa dirumuskan dan dijelaskan dengan logika manusia. Kalau mujizat terjadi, itu di luar dari akal manusia. Di luar kemampuan manusia. Itulah mujizat. Karena mujizat artinya sesuatu yang terjadi di luar kemampuan dan akal sehat manusia. Mana amennya? Oleh Paulus, Allah mengerjakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bukankah begitu tadi ayat 11? Tapi yang pertama poinnya apa? Berani dulu menyuarakan kebenaran dan berdiri di atas kebenaran. Haleluya. Ya, jangan mengkompromikan kebenaran. Jangan karena lebih banyak menyuarakan yang palsu. Walaupun kita tahu itu palsu. Kita tahu mana kebenaran yang sebenarnya. Lalu akhirnya kita mulai abu-abu. Jadi Tuhan mau punya gereja. Tuhan mau punya jemaat. Yang memiliki ketetapan hati. Kurang amennya. Jadi saya mau beritahu loh. Jangan diam-diam datang ke Zaitun ini. Enggak Pak, aku hanya simpatisan di sini, enggak masuk surga kau. Haleluya. Haleluya. Mohon maaf, saya sebagai hamba Tuhan harus sampaikan kebenaran dengan terus terang. Saya juga kepengen lo punya jemaat banyak, tapi saya enggak mau kalau asal banyak tapi enggak masuk surga. Karena darahnya dituntut ke saya. Jangan kira lo saudara, nyawa saudara itu tanggung jawabnya saya. Kalau saudara mati masuk neraka karena saya tidak menyampaikan kebenaran, darahmu dituntut ke saya. Tapi kalau saudara masuk surga karena saya sampaikan kebenaran, upahku bertambah di surga. Dan kalau saudara ke neraka, padahal saya sudah sampaikan kebenaran, saya bebas dari hutang darah. Saya senang sampai 5 kali kebaktian kalau bisa di sini. Saya senang, tapi saya mau 5 kali kebaktian ini semua adalah jemaat-jemaat yang berani berdiri di atas kebenaran. Karena sudah menjadi jemaat tubuh Kristus yang dibangun di atas dasar Rasul dan Nabi. Jadi jemaat tubuh Kristus yang dibangun di atas Rasul dan Nabi tidak kenal istilah takut, asal benar. Gak takut, gak kawin. Itu termasuk. Karena tidak dapat yang sepadan. Nah, ini nih. Ini memang khotbah kurang populer, makanya amennya kurang enak gitu loh. Gak takut, gak menikah karena tidak dapat yang sepadan. Jadi dia berkata begini, lebih baik jadi perawan tua daripada menikah dengan yang tidak sepadan. Itu artinya berani berdiri di atas kebenaran. Mana mennya? Pak, kalau gitu prinsip kita kapan nikahnya Pak? Nah itu dia, Allah akan membuat mujizat-mujizat yang luar biasa. Jangan bilang, Pak kan usia melahirkan itu idealnya sekian. Itu medis.
Sekarang saya mau tanya, Sarah itu melahirkan berapa tahun umurnya? Medis apa lagi yang mau kita pakai di situ? Sarah mengandung umur 90 tahun. Saya mau tanya, Sarah melahirkan pakai operasi enggak? Operasi sesar enggak? Normal loh. Kira-kira ada bidannya enggak? Bidannya siapa? Abraham. Makanya kalau Tuhan bekerja, aduh, haleluya. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Walaupun rasanya nggak mungkin aku menikah, karena nggak ada laki-laki yang pas buat saya di daerah ini. Khusus untuk kau, Tuhan datangkan dari luar negeri ke daerah ini. Haleluya. Haleluya, tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Khusus. Sampai laki-laki itu bingung. Bagaimana saya bisa nyampe di daerah ini? Saya nggak pernah kepikiran ada di sini. Tapi ternyata Tuhan punya maksud. Hanya untuk ketemu kamu. Syailah. Supaya aku dan kau suka dengkau. Haleluya. Amin. Itu mujizat. Jadi dapat jodoh juga mujizat. Pastikan jodohmu itu adalah mujizat. Yang gak diduga gitu loh. Jadi gak usah pakai terawang-terawang. Gak usah pakai sistem 3D. Diraba, diterawang, sama. Gak usah pakai itu. Itu perbankan punya sistem. Gak laku tuh sistem gini di sini. Di sini sistemnya sistem mujizat, sistem iman. Wah, haleluya. Menikah dengan mujizat. Bayangkan gak ada uang 5 perak, tapi bisa pesta pernikahannya semeriah begitu. Dan honeymoonnya, haleluya, hotel bintang 5. Kan gitu ya. Halo? Oh ada hamba Tuhan. Duit 5 perak pun tak ada, tapi pernikahannya semua lancar. Semua lancar. Ya meriah luar biasa. Karena apa? Pernikahan mujizat. Kalau saudara buat pesta, terus banyak yang datang makan sepuasnya karena ada uang, itu wajar. Contoh, katakan amin. Tapi Tuhan juga bisa buat mujizat. Tuhan berkati kantong kita berlipat ganda, baru menikah, bisa juga. Mana aminnya. Tapi resepnya berdiri dengan berani di atas kebenaran. Jadi tadi saya katakan ada 3 alasan mengapa harus berani menyuarakan kebenaran, mengapa harus berani berdiri di atas kebenaran. Yang pertama, karena banyak pemahaman yang keliru sudah ditetapkan sebagai kebenaran. Itu sebabnya saudara harus berani menyatakan yang salah itu salah, yang benar itu benar. Loh, haleluya. Dulu waktu saya khotbah di radio-radio lain, saudara, selalu diingatkan sama direktur radionya, Pak, kalau khotbah jangan singgung darah ya. Kenapa nggak boleh singgung darah? Nanti tersinggung pendengar. Terus jangan singgung lagi soal baptisan ya Pak. Nanti tersinggung pendengar. Terus jangan juga singgung lagi tentang adat. Karena ini daerah adat. Yang ngomong orang Kristen. Yang tersinggung orang Kristen. Makanya nggak maju-maju kita kalau nggak siap kebiasaan lama dibongkar. Dengar baik-baik, tidak mungkin ada kebiasaan baru tanpa membuang kebiasaan lama. Kenapa susah mengalami pembaruan daerah kita ini? Karena mempertahankan yang lama. Ngerti nggak kira-kira? Haleluya, haleluya. Yang kedua, alasan mengapa kita harus berani di atas kebenaran, berdiri di atas kebenaran, untuk meyakinkan setiap orang yang ada di sekitar kita. Ini saya bersaksi kepada saudara ya. Ada pernah jemaat mau menikah, lalu biasanya kan kalau di adat Batak kan mengguli sinamot kan gitu ya, gitunya, menggulinya, bikin apa sinamot. Kalau kita kan enggak, kita buat ibadah peminangan. Lalu kalau dia orang Batak, di adat Batak,
Tuhoriboru, itulah sinamot. Tapi kalau kita nggak jual perempuan bukan untuk diperjualbelikan. Makanya orang Batak bisa dipulangkan istrinya. Mulak mau mulak. Ainan itu orho katanya. Itu bertentangan dengan iman Kristen. Dan itu masih cara kafir, cara penyembah berhala. Kok kita udah jadi Kristen tapi masih caranya penyembah berhala gitu loh. Jadi perempuan tidak boleh diperjualbelikan. Hati-hati loh. Nanti saudara kena hukum loh kalau memperjualbelikan manusia. Haleluya. Nah, waktu kita buat perubahan ini, ibadah peminangan, dan ada persembahan kasih dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Dan itu nggak main tawar-menawar. Semampu daripada ekonomi dari laki-laki. Kalau memang laki-laki bisa kasih mobil, kasih boleh. Kasih mobil, kasih rumah, boleh. Kalau memang dia punya rumah 11, lalu 1 dikasih ke mertuanya, terus 10 lagi sama dia, kan nggak salah. Haleluya. Haleluya. Dia punya mobil 5, 1 lagi dikasih, kan begitu. Lalu terjadilah berdebat keras dengan raja-raja adat. Dak dia depe masa songoni. Ai hita halak batakko, katanya. Memang itu hita halak batakko, alai ngagabi Kristen. Jangan cuma hita halak batak do, sudah jadi Kristen. Lalu terjadi perdebatan yang alot. Terakhir saya bilang, saya juga nggak memaksakan apa yang kami tahu untuk dilakukan. Kalau kalian mau tetap paksakan bahwa acara pernikahan ini harus diadati, silahkan. Tapi mohon maaf, tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Bapak Ibu. Kami tidak ambil bagian sedikit pun dalam acara ini, dan kami lepas tangan, gereja lepas tangan. Oh, datang P2 P3, lepas tangan pitawamu. Asona holak kamu huria, hamil anggu huria nami, katanya. Oh ya sudah, nggak apa-apa mang, nggak apa-apa, saya bilang. Tiba-tiba datang si laki si perempuan yang mau menikah. Dia bilang enggak, kami tetap digembalakan dan diberkati di gereja Zaitun, bilang gitu. Ya akhirnya karena pengantin berdiri teguh, berani berdiri di atas kebenaran, terakhir semua keluarga dari perempuan mengalah. Ya dengan terpaksa mereka mengalah, dan akhirnya pemberkatan nikah ini adalah pemberkatan nikah Kristen murni, tanpa campur dari penyembahan kepercayaan yang lama. Haleluya. Nah, kan biasanya selesai habis makan, selesai salam-salaman, lalu mulailah silaturahmi, ngomongnya kan begitu. Nah, tiba-tiba ada beberapa raja adat yang bilang begini, sebenarnya kalian yang benar, katanya. Lalu saya tanya, loh, kenapa Bapak bilang begitu? Tapi kenapa Bapak tadi paling ngotot? Ya habis gimana lah, kalau aku nggak ngotot, nanti aku yang disalahkan oleh kawan-kawan ini, katanya. Terus dibilang apa lagi? Nasu tertiru do songok kamu. Sebetulnya hamu do napas kebi Kristen. Mereka sendiri yang ngomong ke saya loh. Kenapa bisa begitu? Karena kita berani berdiri atas kebenaran. Tujuannya apa? Untuk meyakinkan orang-orang yang ada di sekeliling kita bahwa kebenaran itu adalah kebenaran. Nah, ada begitu saudara, jemaat. Ini jemaat di Persea, bukan di Baligi. Tapi mungkin ada yang mirip-mirip juga. Ini jemaat di Persea, ditekan dia sama suaminya, ditekan sama keluarganya. Terakhir dia kompromi. Terakhir dia pakai ulos, terakhir dia ikut semua. Tahu? Begitu dia kompromi, seluruh orang kampung mencibir. Ini adalah yang ke minggu-minggu nih. Diri pura bertahan nih. Tonggo, HP. Gabina dong. Jadi jangan kalian pikir kalau kalian jadi ikut-ikutan, saudara justru dikagumi sama mereka, justru makin diginiin. Gak punya pendirian dia. Jujur loh, secara hati kecil, mereka juga mengakui itu kebenaran. Hanya persoalannya, gak ada orang yang berani berdiri di atas kebenaran itu aja. Tapi kalau saudara dan saya menjadi jemaat yang dibangun di atas Rasul dan Nabi, jemaat tubuh Kristus, saudara akan memiliki keberanian ini tuh. Dan keberanian itulah yang membuat kita akhirnya menjadi berkat meyakinkan orang lain bahwa kebenaran itu adalah kebenaran. Sampai sini nangkap? Haleluya. Yang ketiga, mengapa harus berani berdiri di atas kebenaran? Memastikan bahwa pengajaran yang diajarkan adalah kebenaran. Gak usah takut. Kalau benar, ngapain takut? Kan ada istilah, berani karena benar. Ada satu gereja di Persea, saudara, masuk aliran sesat. Lalu semua jemaatnya berontak. Karena pendetanya dapat duit banyak dari